warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam sebagai akidah yang sempurna telah mewariskan kita dua hal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ketika kita menyelesaikan permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Dua hal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, maka solusi yang kita dapatkan tidak hanya benar, tetapi juga diridhoi oleh Allah, termasuk dalam hal mencetak generasi yang Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, mengapa di dalam hal mencetak generasi kata Islami kita sematkan? Hal ini tidak lepas dari adanya keinginan dan kerinduan kita akan sosok generasi penerus bangsa yang solih dan solihah, yang tidak hanya cerdas secara akademiknya, sehat jasmaninya, tapi juga memiliki pemahaman yang utuh terhadap akidahnya, sehingga dia mau menyandarkan seluruh aktivitasnya kepada syariatnya. Dengan demikian, dia akan menjelma menjadi sosok generasi penerus bangsa yang sehat jasmaninya, cerdas pemikirannya, amanah, dan takut menjalankan kemaksiatan semata-mata karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Akan tetapi, keinginan seperti ini tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat saat ini kita hidup dalam kondisi yang tidak Islami. Tugas berat mendidik bagi orang tua, guru, atau pengembali mendapat tantangan yang berat dari sistem sekuler yang telah melingkupi keluarga muslim. Banyak hal yang mereka lakukan agar pemikiran dan gaya hidup generasi muda kita mengikuti pemikiran dan gaya hidup sekuleris. Melalui food, fun, fashion, dan film, mereka berusaha mengikis sedikit demi sedikit budaya kita untuk digantikan menjadi budaya mereka. Sebagai umat Islam, kita memiliki amanah untuk menyiapkan generasi penerus yang robbani, cinta Allah dan Rasulnya. Di sisi lain, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjauhkan generasi penerus kita dari hal-hal yang bisa membahayakan baik pemikirannya maupun segala hal yang bisa mengarahkan mereka kepada azab Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencetak generasi yang Islami pada kondisi seperti saat ini? Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita memiliki amanah untuk menjauhkan generasi penerus kita dari hal-hal yang bisa membawa mereka kepada siksa Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nasi wal hijarah 'alaiha malaikatun biladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Di sana ada malaikat yang kejam dan bengis yang selalu tidak ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, tanamkan keimanan sejak dini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Kulu mauludin miladu alal fitrah, fa'abawahu binasironihi au yuhawidanihi au bimajisanihi. Yang artinya, setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi, ataukah Majusi. Dari gambaran hadis ini kita bisa memahami bahwasannya ketika anak dilahirkan, posisinya adalah dalam keadaan fitrah, artinya mentauhidkan Allah. Maka tanggung jawab orang tuanya lah untuk memastikan dalam kehidupan selanjutnya selalu ada dalam keimanan, ada dalam mentauhidkan Allah. Itu tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, sebagai orang tua harus peduli terhadap fakta atau informasi yang bisa mempengaruhi anak kita, baik itu melalui tontonan, gaya hidup, games, dan lain sebagainya. Kita tahu dalam kondisi saat ini, informasi akan sangat mudah diperoleh oleh anak-anak kita melalui gawe-gawe mereka.
sehingga peran orang tua untuk mendampingi mereka, memastikan bahwasanya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh anak-anak kita itu selalu dalam pantauan kita. Jangan sampai hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam mereka jadikan sebagai sebuah pemahaman dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga mereka bisa mengambil apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat tanpa sepengetahuan kita. Untuk itu penting sekali orang tua memastikan bahwasanya dalam kehidupan selanjutnya setelah dia itu dilahirkan senantiasa ada dalam posisi keimanan dan keterikatan pada hukum-hukum Allah. Yang keempat, orang tua harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif terhadap anak-anaknya. Seringkali karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak-anak, ini akan menambah permasalahan bagi anak-anak kita. Mereka akan lebih rentan terhadap informasi-informasi dan solusi-solusi yang tidak sesuai dengan akidahnya. Untuk itu pendampingan orang tua dan keseharian mereka menyelesaikan dalam masalahnya itu sebisa mungkin orang tua mampu mendampingi mereka, duduk bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, sehingga orang tua memiliki waktu, memiliki momen yang pas untuk mengarahkan anak-anak mereka dalam suasana keimanan. Yang kelima adalah orang tua memiliki kewajiban untuk mendoakan anak-anaknya. Doa orang tua diperlukan buat anak-anaknya agar senantiasa mereka selalu dalam lindungannya, senantiasa mereka ditetapkan dalam keimanannya, sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan, diantaranya yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, sekalipun kita berusaha sekuat tenaga untuk mencetak atau mendidik generasi, tapi tanpa adanya lingkungan yang Islami, apa yang kita lakukan itu tentulah membutuhkan perjuangan yang lebih berat. Beda apabila telah tercipta sebuah lingkungan yang Islami, maka upaya kita semua untuk memiliki generasi penerus yang membanggakan, yang Islami, tentunya akan lebih mudah untuk kita wujudkan. Maka dari itu, marilah kita bersemangat untuk mengkaji Islam, mengetahui hukum-hukum Allah, dan bersemangat untuk mendakwahkan Islam agar kesadaran di tengah-tengah umat untuk kembali kepada syariatnya bisa terwujud secara luas. Demikian apa yang saya sampaikan.